Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekos, pernahkah Anda membayangkan sebuah sistem perbankan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai spiritual dan etika? Sebuah sistem yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bersama. Saya, Muhammad Syahrullah SR, mahasiswa S1 Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Malang, dan Duta Literasi Ekonomi Syariah FOSEI Nasional, mengajak Anda untuk menjelajahi dunia yang menarik ini. Dunia perbankan syariah. Di distrik keuangan Jakarta, sebuah jenis bank baru semakin terkenal. Bank ini tidak mengenakan bunga atau berinvestasi dalam alkohol atau perjudian. Inilah perbankan syariah yang merevolusi lanskap keuangan. Perbankan syariah, yang juga dikenal sebagai perbankan Islam, merupakan sektor yang berkembang pesat dalam industri keuangan global. Meskipun konsep dasarnya telah ada sejak awal peradaban Islam, bentuk modern perbankan syariah baru mulai berkembang pada pertengahan abad ke-20. Evolusi dari konsep awal hingga implementasi modernnya mencerminkan adaptasi prinsip-prinsip keuangan Islam terhadap kebutuhan ekonomi kontemporer. Perkembangan ini tidak hanya menandai kebangkitan nilai-nilai ekonomi Islam, tetapi juga menawarkan alternatif yang semakin diminati dalam sistem keuangan global. Bank syariah pertama dibuka di Mesir pada tahun 1963. Saat ini, aset perbankan syariah di seluruh dunia melebihi 2 triliun dolar. Angka ini diperkirakan akan mencapai 3,8 triliun dolar pada tahun 2023. Perbankan syariah didasarkan pada hukum syariah yang melarang mengenakan atau membayar bunga yang dikenal sebagai riba. Syariah juga melarang investasi dalam bisnis yang berbahaya bagi masyarakat, seperti alkohol dan perjudian. Alih-alih bunga, bank syariah menggunakan perjanjian bagi hasil dan transaksi aset. Hal ini memungkinkan mereka untuk menghasilkan uang sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip Islam. Hasilnya adalah sistem keuangan yang unik yang menarik baik Muslim maupun non-Muslim. Banyak yang melihatnya sebagai alternatif yang lebih etis daripada perbankan konvensional. Perbankan syariah sedang membentuk kembali dunia keuangan. Perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip fundamental yang berasal dari hukum Islam. Prinsip yang paling penting adalah larangan riba atau bunga. Dalam keuangan Islam, uang itu sendiri bukanlah komoditas. Prinsip kunci lainnya adalah bagi hasil. Menciptakan kemitraan antara bank dan nasabahnya. Hal ini mendorong distribusi kekayaan yang lebih adil. Bank syariah harus terlibat dalam investasi yang etis, menghindari industri yang berbahaya. Transparansi sangat penting. Semua syarat dan ketentuan harus jelas. Hal ini mendorong kepercayaan dan keadilan dalam transaksi keuangan. Bank syariah juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial melalui dana zakat untuk amal. Perbankan syariah menekankan dukungan aset, mengikat transaksi dengan aset berwujud. Hal ini mencegah penciptaan hutang melalui rekayasa keuangan. Ini menjaga hubungan yang kuat antara sektor keuangan dan ekonomi real. Prinsip-prinsip ini menciptakan sistem keuangan yang unik. Sistem ini bertujuan untuk menguntungkan dan bertanggung jawab secara sosial. Perbankan syariah menawarkan pendekatan yang berbeda untuk keuangan. Di jantung perbankan Islam terdapat prinsip bagi hasil. Konsep ini menggantikan sistem berbasis bunga dari perbankan konvensional. Dalam bagi hasil, bank dan nasabah masuk ke dalam kemitraan, berbagi keuntungan dan risiko. Sistem ini, yang dikenal sebagai mudharabah, membentuk dasar bagi banyak produk perbankan syariah. Seorang nasabah menyimpan uang di bank syariah, yang menginvestasikannya dalam bisnis yang sesuai dengan syariah. Keuntungan dibagi antara bank dan nasabah, dengan rasio yang disepakati sebelumnya. Jika investasi mengalami kerugian, nasabah menanggung kerugian finansial, dan bank kehilangan waktu dan usahanya. Sistem ini mendorong keputusan investasi yang bijaksana dan menyelaraskan kepentingan bank dan nasabahnya. Ini menciptakan hubungan kooperatif yang kontras dengan sifat permusuhan perbankan konvensional. Bagi hasil mendorong investasi dalam ekonomi real yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang stabil. Ini juga mempromosikan kewirausahaan. Dengan bank syariah lebih mungkin untuk mendanai perusahaan rintisan dan usaha kecil. Bisnis-bisnis ini mungkin kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank konvensional. Dengan berbagi risiko, bank syariah mendukung pembangunan ekonomi secara unik. Bagi hasil memiliki implikasi yang luas bagi perekonomian. Ini menumbuhkan sistem keuangan yang lebih etis dan kooperatif.
Perbankan syariah menawarkan alternatif yang berbeda dan menarik. Bank syariah menawarkan berbagai produk keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Rekening tabungan syariah beroperasi berdasarkan bagi hasil, bukan bunga. Bank menginvestasikan dana dalam usaha yang sesuai dengan syariah. Produk pembiayaan syariah adalah alternatif dari pinjaman konvensional. Murabaha, bank membeli aset dan menjualnya dengan harga yang dinaikkan. Bank mendapatkan keuntungan tanpa mengenakan bunga. Ijarah, mirip dengan leasing. Bank menyewakan aset kepada nasabah. Nasabah dapat membeli aset di akhir masa sewa. Digunakan untuk pembiayaan peralatan mahal. Produk investasi seperti reksadana syariah dan sukuk. Nasabah berinvestasi dalam bisnis yang sesuai dengan syariah. Layanan seperti kartu kredit syariah dan takaful. Produk ini memenuhi kebutuhan keuangan modern sambil mematuhi prinsip-prinsip Islam. Mudharabah, musyarakah, dan murabahah dijelaskan. Mari kita mulai dengan mudharabah, di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lainnya menyediakan keahlian dan manajemen. Keuntungan dibagi berdasarkan rasio yang disepakati sebelumnya. Dan jika ada kerugian, penyedia modal menanggung kerugian finansial. Jenis kontrak ini sering digunakan untuk rekening investasi di bank syariah. Musyarakah adalah kemitraan, di mana kedua belah pihak menyumbangkan modal untuk suatu usaha, berbagi keuntungan dan kerugian. Rasio bagi hasil disepakati di muka, sedangkan kerugian dibagi secara proporsional dengan modal yang dikontribusikan. Musyarakah sering digunakan untuk pembiayaan bisnis, mirip dengan usaha patungan dalam keuangan konvensional. Murabaha adalah pengaturan pembiayaan dengan tambahan biaya, di mana bank membeli aset dan menjualnya kepada nasabah dengan harga yang dinaikkan, dibayar dengan angsuran. Markup adalah keuntungan bank yang telah ditentukan sebelumnya dan disepakati oleh kedua belah pihak. Murabahah umumnya digunakan untuk pembiayaan perdagangan dan pembiayaan barang konsumsi. Kontrak-kontrak ini membentuk dasar dari banyak produk perbankan syariah, yang memungkinkan bank syariah untuk menyediakan berbagai layanan keuangan sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Setiap kontrak memiliki fitur dan aplikasi yang unik. Memahami kontrak-kontrak ini adalah kunci untuk memahami cara kerja keuangan Islam. Mereka menunjukkan bagaimana bank syariah dapat beroperasi secara menguntungkan tanpa mengenakan bunga. Prinsip-prinsip ini menciptakan sistem keuangan yang berbeda. Keuangan Islam menawarkan solusi inovatif. Pertumbuhan perbankan syariah di era modern. Perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Aset perbankan syariah tumbuh 15% pada tahun 2019, melampaui perbankan konvensional. Industri keuangan Islam global sekarang bernilai lebih dari 2 triliun dolar. Pertumbuhan ini tidak terbatas pada negara-negara mayoritas Muslim. Faktor pendorong termasuk meningkatnya populasi Muslim global dan minat dalam keuangan etis. Penekanan pada tanggung jawab sosial menarik banyak non-Muslim. Krisis keuangan 2008 meningkatkan minat pada keuangan Islam. Di Indonesia, aset perbankan syariah tumbuh 20,6% pada tahun 2020. Pemerintah Indonesia bertujuan meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah menjadi 20% pada tahun 2024. Negara-negara lain juga melihat pertumbuhan signifikan. Di Malaysia, aset perbankan syariah menyumbang lebih dari 30% dari total sektor perbankan. Inggris menjadi pusat terkemuka untuk keuangan Islam di luar dunia Muslim. Negara-negara non-Muslim seperti Jepang dan Korea Selatan juga menunjukkan minat. Perbankan syariah berkembang secara global. Peluang dan tantangan masa depan bagi bank syariah. Masa depan perbankan syariah terlihat menjanjikan dengan pertumbuhan pesat. Peluang utama adalah populasi yang tidak memiliki rekening bank di negara mayoritas Muslim. Minat dalam keuangan Islam dari negara-negara non-Muslim juga meningkat. Teknologi menghadirkan peluang signifikan dengan fintech Islam menggabungkan prinsip-prinsip keuangan Islam dengan teknologi modern. Namun, tantangan termasuk kurangnya standarisasi dan kebutuhan akan lebih banyak profesional terampil. Terlepas dari tantangan, masa depan perbankan syariah terlihat cerah. Studi kasus perbankan syariah dalam praktiknya. Mari kita periksa dua contoh dunia nyata dari perbankan syariah. Bank Islam Malaysia Berhad meluncurkan produk pembiayaan rumah berdasarkan konsep musyarakah mutanakisah.
Bank dan nasabah bersama-sama membeli properti, dengan nasabah secara bertahap membeli bagian bank. Pemerintah Inggris menerbitkan sukuk negara pertama pada tahun 2014. Sukuk senilai 200 juta pound sterling didasarkan pada struktur ijarah. Penerbitan tersebut menarik pesanan sebesar 2,3 miliar pound sterling. Ini memperkuat posisi London sebagai pusat keuangan Islam di Barat. Mentransformasi keuangan melalui solusi modern dan inovatif untuk kebutuhan saat ini. Merangkul perbankan syariah, solusi keuangan modern. Perbankan syariah menawarkan pendekatan unik untuk keuangan, menggabungkan prinsip-prinsip etika dengan praktik keuangan modern. Larangan bunga dan penekanan pada bagi hasil menciptakan jenis hubungan perbankan yang berbeda yang didasarkan pada kemitraan daripada dinamika kreditur-debitur. Pendekatan ini menarik bagi banyak orang, baik muslim maupun non-muslim. Perbankan syariah bukan hanya tentang menghindari bunga. Ini tentang menciptakan sistem keuangan yang selaras dengan nilai-nilai etika. Penekanan pada aktivitas ekonomi real dan tanggung jawab sosial beresonansi dengan banyak orang. Di dunia yang semakin peduli dengan praktik bisnis yang etis, perbankan syariah menawarkan model alternatif. Pertumbuhan perbankan syariah dalam beberapa tahun terakhir adalah bukti daya tariknya. Ini bukan lagi sektor khusus, tetapi bagian penting dari lanskap keuangan global. Karena terus berinovasi dan beradaptasi, perbankan syariah kemungkinan akan memainkan peran yang lebih besar di masa depan. Ini menawarkan solusi untuk beberapa masalah yang disorot oleh krisis keuangan global, dengan penekanannya pada bagi hasil dan aktivitas ekonomi real yang berkontribusi pada sistem keuangan yang lebih stabil. Bagi individu dan bisnis yang mencari solusi keuangan yang etis, perbankan syariah patut dipertimbangkan. Ini menawarkan berbagai macam produk yang dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan keuangan. Perbankan syariah bukan hanya kewajiban agama bagi umat Islam. Ini adalah alternatif keuangan yang layak bagi siapa saja yang tertarik dengan perbankan etis. Ini adalah solusi keuangan modern yang berakar pada prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial kuno. Ingatlah, dengan memilih perbankan syariah, kita tidak hanya mengelola keuangan, tapi juga berinvestasi untuk akhirat. Kita tidak hanya mencari keuntungan, tapi juga keberkahan. Kita tidak hanya menjadi nasabah, tapi menjadi mitra dalam membangun perekonomian yang lebih baik. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Mari bersama-sama kita dukung dan kembangkan perbankan syariah di Indonesia. Karena masa depan ekonomi yang cerah dimulai dari pilihan bijak kita hari ini. Sekian dari saya, Muhammad Syahrullah SR. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi saya melalui kontak yang tertera di deskripsi video ini. Mari kita bersama-sama membangun literasi ekonomi syariah yang lebih baik. Terima kasih telah menyimak. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi langkah kita dalam mengelola harta dan kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonomi Rabbani bisa.